Bahasa asing mungkin dulu dianggap hanya sebagai pelajaran tambahan di sekolah, tapi beberapa tahun ke depan kemampuan bahasa asing bisa menjadi salah satu keunggulan terbesar seseorang dalam dunia kerja. Hal inilah yang kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo menyampaikan gagasan agar bahasa asing mulai diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Gagasannya sederhana, tetapi mungkin dampaknya bisa sangat besar jika bisa dieksekusi dengan benar. Sebab pertanyaannya kemudian bukan lagi sekedar apakah anak Indonesia perlu belajar bahasa asing, melainkan bahasa apa yang paling layak mereka pelajari. Dari ribuan bahasa yang digunakan manusia di dunia, ada beberapa bahasa yang memiliki pengaruh jauh lebih besar dalam ekonomi, teknologi, pendidikan, perdagangan, dan hubungan internasional. Dan 5 bahasa berikut bisa menjadi pilihan yang sangat strategis untuk generasi Indonesia di masa depan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bahasa Inggris. Sulit membicarakan bahasa asing masa depan tanpa menyebut bahasa Inggris. Jika penutur asli dan penutur bahasa kedua digabungkan, bahasa Inggris menjadi sekitar 1,5 miliar penutur di seluruh dunia. Tetapi jumlah penutur bukanlah alasan utamanya. Kekuatan terbesar bahasa Inggris terletak pada jangkauannya. Internet, jurnal ilmiah, teknologi, pemrograman, penerbangan, bisnis internasional hingga komunikasi antar negara sangat banyak menggunakan bahasa Inggris. Seorang anak Indonesia yang menguasai bahasa Inggris sejak dini nantinya tidak hanya bisa berkomunikasi dengan orang dari negara berbahasa Inggris. Ia juga bisa berkomunikasi dengan orang Jepang, Korea, Jerman, Brasil, India, dan berbagai negara lainnya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahkan dalam dunia teknologi, banyak informasi terbaru yang muncul dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena itu, kalau Indonesia benar-benar ingin memperkuat bahasa asing sejak sekolah dasar, bahasa Inggris hampir bisa dianggap sebagai fondasinya. Bahasa kedua yang sangat menarik adalah Mandarin. Mandarin memiliki lebih dari 1 miliar penutur dan merupakan bahasa dengan jumlah penutur asli terbesar di dunia. Tetapi alasan Indonesia perlu memperhatikannya bukan hanya karena jumlah tersebut. Cina merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar dengan Indonesia. Dari manufaktur, teknologi, energi, kendaraan listrik hingga perdagangan internasional, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina terus berkembang. Artinya, generasi Indonesia yang mampu berbahasa Mandarin nantinya memiliki satu keuntungan tambahan. Mereka tidak hanya memahami bahasa, tetapi juga bisa berkomunikasi langsung dengan salah satu pasar terbesar di dunia. Dan inilah yang membuat pendidikan bahasa asing sebenarnya bukan hanya persoalan pendidikan. Ini juga merupakan investasi sumber daya manusia. Kemudian ada bahasa yang mungkin terdengar sedikit lebih jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu bahasa Spanyol. Bahasa ini memiliki lebih dari 500 juta penutur di seluruh dunia. Dan yang menarik, sebagian besar penuturnya tidak tinggal di Spanyol. Bahasa Spanyol digunakan secara luas di Amerika Latin, mulai dari Meksiko, Kolombia, Argentina hingga Chile. Bahasa ini juga memiliki jumlah penutur yang sangat besar di Amerika Serikat. Dengan mempelajari satu bahasa, seseorang sebenarnya mendapatkan akses ke masyarakat dan pasar di banyak negara sekaligus. Dalam jangka panjang, ketika negara-negara Amerika Latin terus berkembang, kemampuan berbahasa Spanyol bisa menjadi salah satu keahlian yang semakin bernilai. Bahasa keempat adalah bahasa Arab. Bahasa Arab digunakan oleh ratusan juta orang dan memiliki posisi penting di Timur Tengah
serta sebagian wilayah Afrika. Bagi Indonesia, bahasa Arab juga memiliki hubungan yang cukup kuat dengan berbagai sektor, mulai dari perdagangan, energi, pariwisata, pendidikan, diplomasi hingga hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah. Tetapi ada alasan lain. Indonesia memiliki hubungan yang cukup intens dengan negara-negara Arab, sehingga kemampuan berbahasa Arab dapat membuka lebih banyak peluang komunikasi dan kerjasama secara langsung. Namun, bahasa Arab sedikit berbeda dari bahasa Inggris. Seseorang yang mempelajarinya perlu memahami bahwa terdapat berbagai dialek Arab yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di negara yang berbeda. Karena itu, pelajaran bahasa Arab di sekolah perlu dirancang dengan jelas. Apakah fokusnya bahasa Arab standar, komunikasi sehari-hari, atau kombinasi keduanya? Dan yang terakhir adalah bahasa Perancis. Sekilas, bahasa Perancis mungkin tidak terlihat sepenting Mandarin atau Inggris bagi Indonesia. Tetapi jika melihat perkembangan populasi dan ekonomi dunia, ada alasan mengapa bahasa ini layak diperhitungkan. Bahasa Perancis tidak hanya digunakan di Perancis, bahasa ini juga digunakan di Kanada dan berbagai negara Afrika. Dan Afrika merupakan kawasan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan populasi sangat besar dalam beberapa dekade mendatang. Artinya, penguasaan bahasa Perancis dapat memberikan akses ke pasar dan masyarakat yang mungkin semakin penting dalam ekonomi global masa depan. Selain itu, bahasa Perancis juga memiliki posisi penting dalam diplomasi internasional dan berbagai organisasi dunia. Jadi, meskipun mungkin bukan pilihan pertama untuk semua anak Indonesia, bahasa Perancis memiliki nilai strategis yang cukup besar. Kembali ke gagasan Presiden Prabowo tentang pentingnya bahasa asing bagi anak-anak sekolah dasar. Menurut saya, gagasan ini menarik bukan karena anak-anak harus dibuat menguasai sebanyak mungkin bahasa. Justru sebaliknya, yang lebih penting adalah membangun kemampuan bahasa sejak usia ketika anak masih sangat mudah menyerap bahasa baru. Bahasa Inggris bisa menjadi fondasi. Bahasa Mandarin dapat membuka akses ke ekonomi Asia. Spanyol membuka pintu menuju Amerika Latin. Bahasa Arab memperluas hubungan negara Timur Tengah dan Afrika. Sementara Prancis dapat menjadi salah satu jembatan menuju dunia Afrika dan diplomasi internasional. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Bahasa asing seharusnya tidak hanya diajarkan untuk mendapatkan nilai ujian. Anak perlu memahami bahwa bahasa adalah alat untuk mengakses ilmu pengetahuan, bertemu manusia dari berbagai negara, bekerja di pasar global dan memahami dunia yang semakin terhubung. Karena pada akhirnya, persaingan generasi Indonesia di masa depan mungkin bukan lagi hanya dengan orang Indonesia lainnya. Mereka akan bersaing dan bekerja sama dengan manusia dari seluruh dunia, dan kemampuan untuk berbicara dengan dunia bisa jadi merupakan salah satu keunggulan paling berharga yang dapat diberikan pendidikan kepada mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah menguasai bahasa asing sangat penting bagi masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini karena di sini kita akan membahas hal-hal yang menarik, mulai dari teknologi, ekonomi, militer, dan hal-hal unik lainnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.